Oke, hari ini semua semangat ya. Oke, sebelumnya siapa dulu namanya? Berikan senyum, siapa hai. Tanyakan apa kabarnya dulu. Hai. Hai, apa kabar? Hai, apa kabar? Kabarnya? Baik. Baik ya. Oke, pada hari ini kita akan belajar materi yang baru. Oke, kita akan belajar materi yang baru. Oke, tentang elastisitas dan hukum komponen. Sebelumnya, oke, jadi pembelajarannya kita menggunakan metode yang baru. Kemarin kita belajar tentang metode pembelajaran tentang problem basic learning, bagaimana memecahkan suatu permasalahan. Sekarang metode yang kita gunakan hari ini adalah metode PJBL. Mungkin kalian baru pernah dengar ya, dan ini baru digunakan, yaitu Project Based Learning, yaitu model pembelajaran menggunakan metode eksperimen. Jadi nanti sebentar kita akan melakukan yang namanya percobaan sederhana tentang elastisitas. Jadi nanti ada alat dan bahan yang sudah disiapkan. Oke, sebelumnya ibu akan absen dulu. Oke, sebelum absen ya, oke, mungkin salah satu orang mungkin siswa yang kita dalam doa. Silakan berdiri. Yang lain nanti kita berdoa. Oke, terima kasih Nak. Oke, selanjutnya aku akan absen. Oke, kita harus saling menghargai. Afra, Agustina, Albertus Kiro, Alfonsius, Barnabas, Adil, David, Desiana, Emmanuel, Adeliana, Fajar, Julianus, Cornelis, Simon Kartini. Oke, pembelajaran kita hari ini. Oke, coba kalian perhatikan apa yang
perhatikan pada gambar di depan, ada yang sudah lihat kira-kira apa saja itu? Oke, ada karet, ada. Oke, ada ini karet ya. Oke, karet yang Tarik. Oke, yang ditarik. Kemudian yang di atasnya apa namanya? Ya, kartapel. Yang di sebelah kiri? Ya, karet pedang. Oke, yang di atasnya? Di atasnya? Oke, gelang karet ya. Oke, gelang karet. Oke. Kalau yang ini, apakah kalian pernah jumpai? Nah, oke. Yang pertama tadi kartapel. Yang kedua? Ya, shotbreaker. Yang ketiga? Oke, busur atau? Oke, panah. Oke. Kalau anak panah yang mana? Oke. Yang dipasang ya. Oke, yang dipasangkan pada busur. Oke, ada pertanyaan? Oke, coba kalian amati benda yang ada di sekitar kalian. Adakah benda itu adalah benda yang tadi kita bahas? Oke, yang tadi kita lihat itu adalah benda-benda yang memiliki sifat unik, yaitu kembali ke bentuk semula jika ditekan atau ditarik. Ada tidak? Saat ini di sekitar kita ada tidak? Ada apa? Apa saja itu? Karet. Oke, yang bisa kuning ya. Yang jika ditekan atau ditarik kembali ke bentuk semula. Oke. Yang saat ini ada adalah tadi kalian sebut apa? Karet. Oke. Karet ya. Kemudian itu karet ada di mana? Ada di botol percobaan ya. Oke, di situ yang itu sudah siapkan. Yang kalian sudah siapkan di awal tadi. Oke, ada untuk percobaan. Oke, kemudian tadi masih ada ya. Masih ada karet yang yang ada di sini. Oke, ada beberapa karet di sini. Coba kalian amati. Oke, coba perhatikan kira-kira apakah benar benda ini bisa ditarik? Apakah dia kembali ke bentuknya yang semula atau tidak? Kembali ya? Kira-kira apa yang kalian rasakan? Saat kalian tarik, kira-kira apa yang kalian rasakan? Yang kalian rasakan apa? Apa yang kalian rasakan? Oke, ada apa yang bertambah? Apa yang bertambah? Lebaran. Oke, bisa lebar, bisa Panjang. panjang. Dan apa yang kalian rasakan di kulit Anda? Apa yang Anda rasakan di kulit? Rasanya apa di kulit? Kalian merasa sakit atau merasa? Oke, sakit saat apa? Oke, saat ditarik. Karetnya? Oke. Ditarik di pang. Oke ya. Jadi itu ya, saat benda bisa ditarik. Oke, kalau dia berupa karet bisa ditarik ya. Oke.
saat dilepaskan dia akan kembali ke bentuk yang semula. Maka benda itu memiliki sifat yang unik tadi, yaitu elastis. Jadi kita akan mempelajari tentang elastisitas dari suatu bahan. Bahan itu sama saja juga dengan benda, tapi di sini lebih ke bahan. Kalau meja ini bahan juga ya, bahan dia kayu. Oke. Tapi dia elastis atau tidak? Tidak. Kalau sebreker ya. Oke, kalau yang lebih sederhananya selain sebreker, yang lebih kecilnya apa? Fair, oke. Fair ya. Oke. Kalau kalian punya bolpen, oke, yang ada tinis-tinisnya itu, oke, yang ada beberapa warna, oke, itu biasanya pakai fair. Jadi sama ya, dia sifatnya sama seperti karet, elastis. Oke, jadi saat ditekan, dia akan. Kalau fair saat ditekan dia bagaimana? Dipendek. Oke, dia jadi pendek. Oke. Tapi saat dilepaskan, oke, dia akan kembali ke bentuk semula. Kira-kira bisa patah tidak? Fair bisa patah tidak? Tidak. Bisa. Oke, bisa. Karet bisa putus tidak? Bisa. Kira-kira sampai di batas mana? Dia bisa patah, karet bisa putus. Batasan paling panjang. Oke. Jadi kalau karet itu sampai di batas elastisitasnya atau batas saat dia sudah tidak bisa lagi untuk ditarik, maka dia akan putus. Kalau fair, batas di mana saat dia sudah tidak bisa lagi ditekan, maka dia akan patah. Begitu juga saat dia ditarik, oke, fair masih bisa ditarik ya, oke. Tapi di sampai batas di mana dia sudah tidak bisa ditarik, maka dia akan patah. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu diharapkan yang pertama siswa mampu menjelaskan karakteristik dari benda elastis. Karakter dari benda elastis misalnya salah satunya yang tadi, oke, yang mudah untuk ditarik ataupun ditekan. Oke, salah satunya itu contoh. Nanti kalian bisa menjelaskan itu. Kemudian yang kedua melakukan percobaan tentang sifat elastis suatu bahan berkaitan dengan hukum Hooke. Jadi hukum Hooke ini dia berbicara tentang pegas tadi. Oke, elastisitas pegas. Yang akan kita prakteknya kita tidak menggunakan pegas, oke, tapi kita menggunakan prinsip pegas. Oke, jadi kita menggunakan alatnya itu adalah menggunakan bahan elastisnya adalah karet. Oke, kemudian siswa bisa mempresentasikan hasil percobaan dengan berani. Oke, bisa maju di depan, oke, menampilkan hasilnya. Kemudian bisa menggambarkan grafik hubungan antara gaya, oke, gaya yang didapatkan, oke, dari percobaan di mana kita sudah mengetahui masanya, oke, masa air, oke, sama dengan masa benda padat. Kalau dia dalam mili, berarti kalau dia dalam gram, nilainya sama. Kemudian membuat hubungan antara grafik antara gaya dengan pertambahan panjang dari hasil percobaan. Adapun materi tentang elastisitas ini, oke, materi sedikit ya kita akan sampaikan. Jadi kekenyalan dalam fisika disebut dengan elastisitas. Kekenyalan, kalau kalian pernah jeli, oke, dia kenyal. Kenyal itu
berarti dia mudah untuk dibentuk. Mudah untuk dibentuk. Jadi kalau dalam fisika disebut dengan yang namanya elastisitas. Yaitu suatu sifat bahan yang dapat berubah baik dalam ukuran maupun bentuk setelah mendapatkan gaya. Jadi harus ada gaya yang bekerja. Tetapi benda itu akan kembali ke ukuran dan bentuk semula setelah gaya yang tadi diberikan itu ditiadakan, atau saat ditekan berarti saat dilepaskan, saat ditarik, saat dilepaskan, itu berarti gayanya sudah tidak ada. Oke, fenomena yang seperti ini dinyatakan dalam suatu angka agar dapat diketahui potensinya dan dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin. Oke, jadi bisa dinyatakan dalam angka, berarti kita bisa mengukur batas dari elastis suatu bahan. Nanti sebentar kalian akan praktekkan apakah saat kalian menambahkan beban, apakah karet itu masih bertahan atau tidak? Apakah atau dia malah putus? Kemudian penjelasan fisika elastisitas penyalaan suatu bahan dipahami sebagai struktur mikronya. Oke, mikro itu bagian yang paling kecil, yaitu berhubungan dengan molekul-molekul penyusun bahan tersebut. Bahan itu terdiri dari apa? Terbuat dari apa? Oke. Itu gambaran umum tentang elastisitas menurut fisika. Kemudian ini adalah menurut hukum gitu. Dia berbunyi jika gaya tarik pada pegas setelah melampaui batas elastisitas, maka pertambahan panjang pegas akan berbanding lurus sebanding dengan gaya tarik. Jadi jika gaya tarik pegas dia melampaui batas elastisitas, melampaui ya, saat pegas itu ditarik, oke, melampaui batas, berarti sudah dia tidak akan kembali ya. Oke, dia di sini dia bilang dia akan berbanding lurus. Oke, dia akan sejajar dengan gaya tarik. Oke, di sini. Di sini ada batas keseimbangan. Oke, nanti saat kalian melakukan percobaan, kalian akan membuat hubungan antara gaya dengan panjang ini tidak terlalu kelihatan gambarnya. Kemudian nanti akan ditarik garis lurus. Di mana F itu adalah gaya kalau untuk hukum Ohm, sedangkan K itu konstanta pegas. Oke, dalam hukum Ohm dia menggunakan pegas. Kemudian delta L itu adalah panjang dari pegas, kepanjangan panjang pegas saat diberikan beban. Jadi kita menggunakan praktek yang sederhana, yaitu kita menggantikan alat pegasnya digantikan dengan karet. Kemudian bebannya kita menggunakan air. Itu yang lebih sederhana dan mudah untuk ditemui. Oke, ini nanti akan kalian praktek. Nanti itu adalah hasil dari praktek pengukuran yang akan kalian lakukan. Oke, itu akan menjadikan gambar kerja siswa dan kalian diminta untuk bisa ya. Oke, sambil itu membagikan gambar kerja siswa, kalian bisa melihat referensi yang ada di dalam buku yang sudah kalian pegang masing-masing ya. Oke, apa itu elastisitas? Ya. Oke. Mungkin masing-masing kelompok bisa
lihat, menuliskan nama kelompok di lembar KPD yang sudah dibagikan. Oke, mungkin salah satu saja yang melihat. Menuliskan nama kelompoknya, kalau kelompok 1, kemudian anggotanya, menuliskan nama anggotanya, kemudian oke, jadi tuliskan nama kelompok di lembar KPD yang sudah dibagikan. Kemudian, oke, kalian membaca referensi yang ada di dalam buku yang sudah dibagikan tentang elastisitas. Oke, masing-masing buku ya. Oke, bisa lihat di daftar isi, kemudian ada materi tentang elastisitas. Bisa lihat ada beberapa gambar yang ada yang tertera di situ. Bisa kalian baca. Oke, coba kalian baca-baca itu materi yang ada di situ tentang elastisitas. 2 menit. Kemudian ibu akan membagikan kertas. Kira-kira apa yang tidak kalian ketahui tentang materi kita hari ini? Apa yang belum kalian ketahui? Kalian bisa menuliskan. Silakan kalian menuliskan saja. Satu orang satu pertanyaan. Tuliskan. Tuliskan saja di belakangnya, di kertas kosongnya. Di kertas kosongnya kira-kira apa yang ingin kalian ketahui tentang. Oke, ada yang masih belum mengerti? Oke, itu ulang ya. Oke, dari buku-buku yang sudah kalian baca dengan materi singkat yang tadi itu sudah paparkan tadi di akhir sesi. Kira-kira apa yang ingin kalian tahu? Apa yang belum kalian mengerti? Apa yang ingin kalian ketahui lagi tentang elastisitas bahan? Kira-kira apa lagi yang ingin kalian ketahui? Dituliskan gitu. Oh, saya ingin apa gitu misalnya. Saya ingin tahu tentang apa. Saya ingin mungkin saya ingin pelajari lebih lanjut tentang apa, atau saya ingin melakukan percobaan atau saya ingin kira-kira apa, seperti apa saja apa yang ada dalam pikiran kalian. Oke, tuliskan di situ dengan contoh-contoh yang sudah tadi diberikan di awal. Oke, dengan apa yang kalian lihat, apa yang kalian amati, kira-kira apa lagi yang ingin kalian ketahui selain informasi yang sudah kalian dapat,
yang saat kalian baca di buku referensi, oke, buku tentang elastisitas bahan, tentang persepsi pengetahuan awal tadi, oke, di awal tadi, kira-kira apa lagi yang masih ingin kalian tetap ketahui? Bisa? Bisa, oke. Oke, kalau sudah mungkin Ibu langsung tanya saja ya, mungkin satu ada yang mau membaca apa yang dia tulis, kemudian nanti kita akan menjawab bersama-sama. Ada yang sudah? Oke, bisa angkat tangan, bisa bacakan hasilnya apa yang dia tulis, apa yang dituliskan. Sudah ada yang sudah? Atau semua sudah rasa sudah jelas? Tidak ada lagi, saya tidak penasaran lagi. Saya sudah tahu nih ya, bahan ini seperti ini rupanya. Atau tidak membuat kalian penasaran? Mengenai apa? Ya, yang bagian mana? Yang hukum yang tentang penggaskah atau tentang karet kan, pembangunan karet kan, atau tentang yang mana? Oh, tentang busur dan anak panah. Jadi dia ketahui tentang ini ya, gambar 3. Oke. Kenapa gambar ini muncul? Oke, kenapa gambar ini bisa ada? Masuk dalam elastisitas bahan. Kenapa bisa ada ini? Dia masuk ke situ. Mungkin karet dengan ini mungkin paham. Oke. Kemudian sobreker, oke, pedas sudah paham. Tapi yang bagian busur ini apa? Oke, kenapa bisa masuk dalam elastisitas bahan? Oke. Kita jawab ya. Oke. Ada yang bisa menanggapi berikan jawaban kenapa busur ini? Oke, saat orang memanah itu dia masuk di dalam elastisitas. Ada yang bisa? Ada yang bisa mencoba menjelaskan yang bahasanya seperti apa? Oke, tali busurnya. Oh iya. Oke, siapa namanya? Oke, Simon. Oke, Simon mengatakan kenapa gambar seseorang yang memegang busur ini dia masuk dalam elastisitas bahan karena busur yang digunakan, tali yang ditarik, oke, yang ditarik yang anak panah yang ditancapkan di tali busur. Jika busurnya ditarik kemudian dilepaskan, maka busurnya akan kembali tali busurnya akan kembali ke posisi yang semula. Apakah dia mengalami perpanjangan atau tidak? Oke, jadi mengalami saat tali busurnya ditarik ya, tapi saat dilepaskan, oke, tali busurnya yang kembali ke bentuk semula. Jadi yang elastis bahannya itu adalah talinya, bukan busurnya, bukan pegangan busurnya ini, tapi talinya. Jadi tali busurnya itu yang masuk dalam bahan elastis. Oke, ada lagi? Oke, terima kasih buat Simon yang sudah membantu menjawab pertanyaan dari Oke. Oke, jawabannya benar ya. Oke, kita beri aplaus dulu. Oke, kemudian ada lagi? Ada lagi yang masih mau tanya? Atau sudah? Oke, sudah ya. Oke. Sekarang semua siswa sudah duduk berkelompok ya. Oke, sekarang kalian menentukan proyek yang akan dibuat. Oke, kalian diskusikan kira-kira proyek yang akan dibuat. Ibu
kerja. Oke, jadi di situ sudah disiapkan tadi di awal sebelumnya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita sudah siapkan alat dan bahan yang ada tertera di situ, yang ada di depan, ada 3 meja. Kemudian masing-masing kelompok menentukan proyek yang akan dibuat, yaitu melakukan percobaan elastisitas dan hukum Ohm. Oke, masing-masing kelompok bisa diskusi dulu. Sudah menentukan siapa yang akan melakukan percobaan, siapa yang akan bagian mencatat, oke, dan siapa yang akan mempresentasikan. Jadi 2 orang nanti akan mempresentasikan di depan. Oke, sudah menunjuk. Sudah menunjuk siapa supaya nanti bisa melakukan praktek. Oke, bisa. Oke, kemudian kalau sudah, kemudian kalian menentukan langkah-langkah penyelesaiannya. Oke, salah satunya tadi ya, setelah menunjuk kemudian membaca kira-kira apa yang harus dilakukan. Oke. Yang bagian yang ditunjuk tadi merupakan praktek, oke? Siapa? Oke. Over ke dia membaca langkah-langkahnya. Oke, membaca langkah-langkah, mungkin bisa satu diskusi. Membaca langkah-langkah apa yang pertama yang harus dilakukan. Oke, itu ada petunjuk. Oke, mungkin salah satu memimpin, oke, satu yang memimpin, satu yang mengarahkan. Siapa yang mengarahkan? Siapa yang akan melakukan percobaan? Oke, siapa yang presentasi? Oke, presentasi. Dua yang di sini. Oke, bisa dari sini. Ya. Oke. Oke, yang presentasi. Satu yang mengukur, satu yang oke, nanti tinggal mengukur ya. Oke, sampai nanti presentasi. Oke, dia presentasi dari 2 orang presentasi, 2 orang nonton ya. Oke, sudah tahu ya, sudah baca langkah-langkahnya ya. Oke, yang melakukan percobaan silakan baca langkah-langkahnya. Nanti sudah baca? Iya, baca dulu. Oke, kalian perhatikan ya. Yang bawah di nomor percobaan. Oke, baca dengan baik langkah-langkahnya. Oke. Langkah-langkah percobaan yang harus dilakukan. Kemudian 2 orang yang mempresentasikan. Oke, biasa harus. Oke, siap ya. Siap-siap. Mempersiapkan diri juga. Nanti sama-sama dulu melakukan percobaan di sana. Oke, supaya bisa lihat ketepatannya. Oke, 2 orang yang presentasi bisa membantu mencatatkan hasil. Oke, mencatatkan hasil ya, supaya jangan basah. 2 orang yang presentasi mencatatkan hasil. 2 orang itu nanti yang satunya 2 orang melakukan percobaan, 2 orang yang presentasi mencatat hasil supaya jangan basah di kertas. Oke, kemudian menyusun ya jadwal pelaksanaan dilaksanakan hari Senin tanggal 22. Nanti tulis di situ ya di KTD-nya tanggal hari ini. Kemudian menyelesaikan proyek. Oke, di sini siswa melakukan proyek dalam kelompok masing-masing. Oke. Kalau sudah membaca prosedurnya, kemudian sudah menentukan siapa yang akan mengambil bagian dan posisi di saat praktek, mungkin bisa langsung ya, kita langsung masing-masing ke media prakteknya. Ya, masing-masing silakan. Ada yang bagian ambil posisi dicatat,
Dua orang melakukan posisi mencatat, yang satunya dua orang melakukan mencatat. Perhatikan langkah-langkah. Oke, asli tulis ini di atas ininya, artinya. Mungkin berdirinya jangan berdekatan ya supaya tidak bertahan. Nanti langsung. Siapa yang praktek yang bilang, siapa yang bagian belum berikan, apa kan masih tidak sih? Guru beda yang mau tanya. Nah, nanti yang pribadi yang kedua. Ukur motor itu kan? Oke, langsung yang kedua. Perjalanan kedua masukkan lagi air sebanyak botolnya tidak, botolnya dilepas saja. Kenapa dilepas ini sudah kembali? Nah, ini. Belum tuh. Tapi dia tumpah tuh. Bukan habis loh. Oke, sekarang perjalanan kedua tambahkan kita 10, tambahkan air tadi. Yang kedua tidak ditambahkan lagi. Oke, berarti yang kedua 2. Yang ini tidak kalau dia belajar di situ untuk dia belajar Dan satu. Ini tuh dan satu. dari satu dari nol tuh dari nol. Oh, dan nol ya. Wah, berarti kan saya jadi. Oke, lakukan sampai 4 kali. Jadi yang pertama itu 300. 300. Oke. Lagi. Sama 4 kali ya, 4 kali data, 4 data. Ini namanya gaya Yang berapa? ini mana? Ini 5. Daya nanti dihitung. Yang 5 yang 6-nya bukan 5, 6-nya kasih ke bawah. Karena aku sudah 200 sedikit. Tambah ini. Ya, tambah lagi. Jadi kemarin itu 2 ya sih.
habis balik. Balik kan. Oh iya. Guru Vera yang mau saya. Oh. Yang sudah bisa ibu. Nanti ada ininya. Rasanya bakal. Dan tapi Oke, yang sudah selesai semua. Oke, yang tabel pertama sudah diisi ya. Oke. Tabel pertama sudah didapat masa air. Oke, dari sini nanti itu satuannya nih ya. Jadi nanti di tabel kedua kalian masukkan di satuannya adalah gram. Di satuannya sudah diubah ke gram. Untuk tabel yang kedua di bawahnya kalian diminta mengisi gaya. Gaya kan yang belum didapat ya. Oke. Oke. Rumus dari gaya. Oke. Oke, ada di LKPD. Oke, di awal dia di LKPD-nya di sini sudah ada ditulis yang untuk menghitung besarnya gaya. Oke. Masa dikalikan dengan gravitasi. Gravitasi nilainya 10. Oke, 10 meter per sekon kuadrat. Tinggal kalian hitung aja di situ. Di situ ada F1, F2, F3 dan F4. Oke, kalian bisa kerjakan bersama-sama. Berarti mulai masa yang pertama, oke, itu oke. Ada masanya 100. Oke. Berarti 100 dibagi dengan diubah ke kilo, oke? Ke kilo berarti 100 dibagi 1000 dikalikan dengan gravitasi. Gravitasi nilainya berapa? 10. Oke. Cari nilai masing-masing ya. Oke, untuk F1.
pasang garis untuk menggandakan. Sama ya, untuk di kotak ini tinggal kalian masukkan saja nomor 1, 2, 3, 4 kali percobaan. Nilai dari hasil perhitungan untuk gaya, kemudian masukkan kembali nilai dari hasil pengukuran untuk panjang. Bisa ya? Jika sudah, mungkin kelompoknya bisa satu-satu presentasi ke depan. Oke, yang sudah oke, sambil dituangkan. Oke, yang lama-lama silakan kita kembali ya, supaya kita bisa presentasi, kemudian kita selesai. Oke, yang sudah mungkin, oke sambil menunggu teman-teman yang lain masih di belakang, mungkin yang sudah bisa presentasi duluan, mungkin kelompoknya. Kapan duluan? Aja? Oh iya, yang kelompok ini deh, oke. Oke, kelompok 1, silakan lain. Oke, yang lain yang 5. Oke, silakan maju di depan. Kelompok yang lain minimal pakai kita di upload dulu untuk kelompok 1. Oke, silakan perkenalkan nama kelompoknya, baru bacakan hasilnya. Hasil kerja kami yang tadi kami pakai. Nama kelompok kami Albertus, Simon, Valeris, Maka. Kami akan presentasikan hasil kerja kami yang kami pakai. Yang lain 5. Nomor 1 dan 5 titik. Percobaan pertama kami dapatkan gaya 1 panjang 5 titik 1. Percobaan yang kedua gaya 2 6 panjangnya 6 titik 2. Percobaan yang ketiga 7,5 gayanya 3. Yang keempat 6,5
4. Oke, itu gambar grafik ya yang didapatkan dari percobaan elastisitas dan hukum Ohm. Oke, menggunakan apa tadi? Menggunakan bahannya tadi adalah karet, air, botol, dan dengan penggaris. Oke, jadi sudah didapatkan ya. Jadi ini adalah gambar grafik hubungan antara daya dengan panjang karet. Oke, beri aplaus untuk kelompok 1. Ini harus dirapikan ya. Kemudian kelompok 2 silakan maju. Jadi Bapak ini masih awal kita presentasi. Jadi mungkin masih harus lebih berani lagi. Oke, perkenalkan nama dulu, nama kelompoknya, kemudian nama anggotanya, kemudian sampaikan hasil. Perkenalkan nama kelompoknya dulu. Nilainya 1, banyak karetnya 6. Ditambahkan kalibrasi ditambahkan pada grafik. Karetnya 9,1 ditambahkan pada grafik. Gaya pertama 1, panjang karetnya 6. Percobaan kedua, gayanya 2, digambarkan dalam grafik. Gaya 1, panjang karetnya 6. Terus percobaan kedua, gaya 2, panjang karetnya 8. Digambar dalam grafik. Gaya 2, panjang karetnya 8. Terus percobaan ketiga,
digambarkan dalam grafik gaya 3, panjang karetnya 13. 3,4. Panjang gaya 4, panjang karetnya 14. Terus digambar dalam grafik gaya 4, panjang karetnya 14. Demikian dari presentasi dari kelompok 3, cukup sekian. Oke, terima kasih ya buat ketiga kelompok yang sudah presentasi. Oke, ini karena baru awal, mungkin masih ada ragu ya. Kemudian kita juga baru pertama kali menggunakan hasil percobaan yang menggunakan grafik. Oke, sehingga mungkin kita anak-anak masih sulit untuk membaca grafik. Jadi di sini ada grafik gaya dan panjang karet hasil dari percobaan yang sudah dilakukan. Jadi kalau kita membacanya, oke, kita membacakan jika percobaan pertama gaya yang didapatkan 1 dan panjang karetnya adalah 5. Oke, 5 ya. Oke, maka di grafiknya kita melihat untuk panjang untuk gaya, oke, di grafik gaya, maka kita plot pada jika gayanya 1, oke, kemudian dihubungkan dengan panjangnya 5, maka kita tinggal tarik garis. Oke, kemudian diplotkan antara gayanya 1 dan ya, gayanya 1, kemudian panjangnya 4, berarti titik koordinatnya adalah 1,4. 1 itu menandakan dia besarnya gayanya itu 1, sedangkan 4,4, oke, itu menandakan panjang karetnya 4. Jadi di sini bisa juga kalian kasih tanda dalam huruf, berarti 1,4. Pertama 1,4, titik yang kedua, oke. Kalau dari gambar, oke, ini berarti 1,2, 2,4, 3,8 dan 4,9. Itu secara matematis kalau digambarkan dalam grafik. Jadi hubungan antara gaya dan panjang karet digambarkan dalam grafik dari hasil percobaan yang sudah kalian lakukan. Oke, terima kasih buat semua yang sudah bekerja sama, yang sudah sama-sama mempresentasikan hasil. Kita beri aplaus untuk kita semua. Oke, minggu depannya kita akan membahas materi lebih dalam lagi, lebih lanjut lagi tentang energi potensial 11. Dan ibu harapkan kalian bisa belajar di rumah. Oke, belajar di rumah ya. Belajar kembali di rumah. Oke, sebelum kita menutup kegiatan kita hari ini, ibu ingin kalian merefleksikan sedikit. Kira-kira apa yang kalian pelajari? Kalian tinggal jawab saja sesuai dengan yang ada. Apakah pembelajaran hari ini menarik? Nggak kalian mengisi? Apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini menggunakan metode yang sekarang, eksperimen, kemudian model pembelajaran berbasis proyek. Kira-kira apakah sudah mencapai target yang kalian inginkan atau tidak? Tuliskan saja berdasarkan apa yang kalian alami, apa yang kalian rasakan. Oke, setelah itu nanti salah satu teman nanti akan menemani kita dalam doa, kemudian kalian bisa
Oke, kalau sudah kumpulkan hasilnya. Buku-bukunya juga dikembalikan ya. Sebelum kita menutup kegiatan kita hari ini, oke? Ada yang masih bisa ya? Bisa? Oke, sudah waktu saya berakhir. Ini saja ya. Semuanya kumpul. Ya, jadi ya semuanya dikumpulkan. Kita dikumpulkan semuanya. Oke, kemudian nanti dibantu itu ya, beres-beres ya. Oke, kita tutup dulu kegiatan kita hari ini. Oke. Salah satu mungkin pilih kalangan. Atau kata ibu guru sebelum kita pada siang hari ini kita berdoa berdoa dan kita masing-masing berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Bu Guru. Selamat siang Ibu Guru. Terima kasih juga.